Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Yang terhormat Bapak Lalu Muhammad Jailani, STMSC PhD, selaku dosen pembimbing tugas akhir. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji, yang juga turut hadir pada ujian proposal tugas akhir sore hari ini. Izinkan saya, Cynthia Ayu Handayani, NRP 03311740000001, mempresentasikan proposal tugas akhir saya yang berjudul Analisis Spasial dan Temporal Perubahan Land Surface Temperature dari data Aqua dan Terra Modis menggunakan Google Earth Engine dengan studi kasus Pulau Jawa. Pada presentasi kali ini akan terdapat beberapa hal yang saya bahas, meliputi pertama pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Kemudian penelitian terdahulu yang berisi penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan land surface temperature. Kemudian berikutnya ada metodologi yang berisi lokasi penelitian, alat dan bahan, serta metodologi penelitian. Dan yang terakhir yaitu jadwal kegiatan yang berisi timeline penyusunan tugas akhir atau timeline penyusunan pelaksanaan penelitian. Kita mulai dari latar belakang terlebih dahulu. Seperti diketahui bahwa saat ini, akhir-akhir ini, pemanasan global atau global warming itu merupakan salah satu isu atau permasalahan yang sedang hangat atau kerap diperbincangkan oleh masyarakat di dunia. Tidak terlepas dan tidak terkecuali oleh masyarakat yang ada di Indonesia. Sebenarnya apakah pemanasan global itu? Pemanasan global itu dapat didefinisikan sebagai meningkatnya suhu rata-rata atmosfer dan daratan bumi yang utamanya disebabkan oleh emisi gas CO2 serta polutan udara lain yang diserap oleh atmosfer dan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Pada dasarnya emisi gas CO2 ini disebabkan oleh berbagai aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya deforestasi, kemudian penggunaan peralatan rumah tangga yang mengandung CFC, kemudian penggunaan bahan bakar fosil, dan lain sebagainya. Lantas, apakah hubungan antara adanya pertambahan jumlah penduduk dengan aktivitas manusia yang bisa menambah jumlah CO2 di atmosfer? Jika suatu wilayah mengalami pertambahan jumlah penduduk atau jumlah penduduknya itu semakin banyak, semakin padat, maka tentunya penggunaan energi seperti penggunaan bahan bakar fosil ataupun penggunaan peralatan rumah tangga yang mengandung CFC akan semakin banyak pula, sehingga dapat menyebabkan terjadinya pemanasan global atau global warming. Tidak sampai di situ, pemanasan global sendiri selanjutnya dapat mengakibatkan perubahan pada beberapa fenomena di muka bumi yang bisa disebut dengan perubahan iklim atau climate change yang dapat berupa kenaikan permukaan air laut serta perubahan pola curah hujan di beberapa belahan wilayah dunia. Lantas, apakah hubungan antara land surface temperature sebagai topik penelitian ini dengan perubahan iklim itu sendiri? Ternyata diketahui bahwa land surface temperature atau suhu permukaan tanah itu dapat digunakan sebagai salah satu indikator untuk mengetahui perubahan iklim yang terjadi pada suatu wilayah. Land surface temperature atau suhu permukaan tanah menurut Faridah dan Chris Biantoro pada tahun 2014 dapat didefinisikan sebagai suhu permukaan rata-rata dari suatu permukaan yang digambarkan dalam cakupan suatu piksel dengan berbagai tipe permukaan yang berbeda. Karena sebelumnya disebutkan bahwa LST itu dapat menjadi salah satu indikator untuk mengetahui perubahan iklim pada suatu wilayah, maka dapat dikatakan pula bahwa LST ini dapat digunakan pula sebagai salah satu indikator untuk mengetahui kondisi curah hujan di suatu wilayah. Mengapa pada penelitian ini penulis akhirnya memutuskan untuk menggunakan Pulau Jawa sebagai wilayah studi? Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2019, diketahui bahwa Pulau Jawa merupakan pulau di Indonesia dengan jumlah penduduk terbanyak. Pada tahun 2019 diketahui bahwa jumlah penduduk di Pulau Jawa itu kurang lebih sebesar 149 juta jiwa, dan jumlah tersebut diprediksi akan meningkat pada tahun 2020 sampai dengan 152 juta jiwa. Dengan melihat bahwa Pulau Jawa tersebut selalu mengalami peningkatan penduduk dari tahun ke tahun,
Penulis merasa dan menimbang perlu untuk dilakukannya penelitian untuk mengetahui bagaimana kondisi iklim di Pulau Jawa akibat dari pertambahan jumlah penduduk yang terus-menerus berdasarkan dari distribusi nilai suhu permukaan tanah di wilayah tersebut. Penelitian ini memiliki dua buah rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana distribusi nilai land surface temperature setiap bulan di Pulau Jawa dalam rentang tahun 2005 sampai dengan 2020 berdasarkan ekstraksi dari sensor MODIS. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan pola curah hujan pada setiap wilayah di Pulau Jawa berdasarkan distribusi nilai land surface temperature yang diperoleh. Kemudian penelitian ini memiliki beberapa batasan masalah. Yang pertama yaitu wilayah studi, yaitu Pulau Jawa. Kemudian data yang digunakan di sini yaitu data citra satelit TerraMODIS dengan ID MOD 11A1.006 Land Surface Temperature and Emissivity Daily Global 1 km, serta citra satelit AquaMODIS dengan ID MYD 11A1.006 Land Surface Temperature and Emissivity Daily Global 1 km, yang keduanya berada pada periode Januari 2005 sampai dengan Desember 2020, yang diperoleh melalui perangkat Google Earth Engine yang sekaligus menjadi perangkat pengolah citra pada penelitian ini. Penelitian ini memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, untuk mengetahui distribusi nilai land surface temperature setiap bulan di Pulau Jawa dalam rentang tahun 2005 sampai dengan 2020 berdasarkan ekstraksi dari sensor MODIS. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui dan menganalisis perubahan pola curah hujan pada setiap wilayah di Pulau Jawa berdasarkan distribusi nilai land surface temperature. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat bagi pembaca. Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi mengenai distribusi nilai land surface temperature setiap bulan di wilayah Pulau Jawa dalam rentang tahun 2005 sampai dengan 2020. Serta analisis mengenai perubahan pola curah hujan pada setiap wilayah di Pulau Jawa ditinjau dari distribusi nilai land surface temperature. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian terkait yang akan dilakukan selanjutnya. Pada dasarnya, penelitian mengenai suhu permukaan tanah itu sudah pernah dilakukan beberapa kali sebelumnya oleh beberapa peneliti. Di sini penulis memberikan 3 buah contoh penelitian mengenai suhu permukaan tanah yang sudah pernah dilakukan sebelumnya. Yang pertama pada tahun 2012 dilakukan oleh Arifin, itu penelitian tersebut menganalisis perubahan suhu permukaan tanah di Kabupaten Malang dan Kodia Surabaya pada bulan Agustus tahun 2008, 2009, dan 2010. Kemudian yang berikutnya pada tahun 2019 dilakukan oleh Muzaki yang menganalisis pengaruh tutupan lahan terhadap nilai suhu permukaan di 5 kota besar di Indonesia pada bulan Juli tahun 2018. Dan yang terbaru pada tahun 2020 dilakukan oleh Pratiwi yang menganalisis perubahan distribusi urban heat island melalui perhitungan land surface temperature di kota Surabaya pada bulan Mei tahun 2002 serta bulan Juni tahun 2014 dan 2019. Berdasarkan 3 contoh penelitian terdahulu mengenai suhu permukaan tanah di sini, penulis mengetahui bahwa belum adanya penelitian yang dilakukan secara time series dalam rentang waktu yang cukup lama, serta belum adanya penelitian mengenai suhu permukaan tanah yang melakukan analisis dikaitkan dengan perubahan iklim pada wilayah studi yang dipilih. Sehingga penulis memutuskan untuk melakukan penelitian mengenai suhu permukaan tanah secara time series dalam rentang tahun 2005 sampai dengan 2020 yang dikaitkan dengan analisis perubahan iklim di wilayah studi yang penulis pilih, dalam hal ini yaitu Pulau Jawa. Penelitian ini memilih lokasi yaitu Pulau Jawa yang terletak pada koordinat 7 derajat 50 menit 10 detik sampai dengan 7 derajat 56 menit 41 detik lintang selatan dan 113 derajat 48 menit 10 detik sampai dengan 113 derajat 48 menit 26 detik bujur timur. Dalam penelitian ini digunakan beberapa perangkat. Yang pertama yaitu laptop, kemudian berikutnya Google Earth Engine sebagai perangkat pengolah citra, kemudian perangkat pengolah kata dan angka, yaitu Microsoft Office, kemudian perangkat pengolah data spasial, yaitu ArcGIS. Dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu citra satelit TerraMODIS dengan ID MOD 11A1.006
Land Surface Temperature and Emissivity Daily Global 1 km, serta Citra Satelit Aqua Modis MYD 11A1-006 Land Surface Temperature and Emissivity Daily Global 1 km, yang keduanya berada pada periode waktu Januari 2005 sampai dengan Desember 2020, yang diperoleh melalui platform Google Earth Engine. Kemudian penelitian ini juga menggunakan data berupa vektor batas administrasi Pulau Jawa yang diperoleh dari laman INA Geoportal. Pada dasarnya penelitian ini terdiri dari 3 tahapan utama, meliputi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap akhir. Pada tahap persiapan di sini, penulis melakukan identifikasi masalah berupa identifikasi awal terhadap permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian, serta alasan yang mendorong mengapa permasalahan tersebut perlu untuk diteliti dalam tugas akhir ini. Selain itu, dalam tahap persiapan, penulis juga mengumpulkan informasi serta referensi-referensi yang sekiranya dapat mendukung proses penelitian, mulai dari pengolahan data sampai dengan perolehan hasil akhir. Kemudian pada tahap pelaksanaan, penulis melakukan pengumpulan data berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, kemudian melakukan pengolahan data tersebut dengan menggunakan perangkat yang telah ditentukan. Dalam hal ini, yaitu perangkat Google Earth Engine. Kemudian tahap akhir di sini adalah tahap perolehan hasil dari hasil pengolahan data. Untuk selanjutnya dilakukan analisis, yaitu menguraikan hasil pengolahan data yang diperoleh tersebut secara mendalam. Kemudian untuk tahap akhirnya, seluruh kegiatan, seluruh langkah yang sudah dilakukan disajikan secara tertulis dalam bentuk laporan tugas akhir. Kemudian untuk jadwal kegiatan penelitian ini, dimulai dari identifikasi masalah, itu dimulai kurang lebih pada minggu kedua bulan September tahun 2020. Dan kemudian dilanjutkan dengan studi literatur, pengumpulan data, pengolahan data, analisis data, serta penyusunan laporan yang seluruhnya diprediksi akan selesai atau berakhir pada bulan Desember, tepatnya pada minggu keempat bulan Desember tahun 2020. Dan berikut merupakan beberapa referensi yang penulis gunakan dalam penulisan proposal tugas akhir ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.